Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Hadi Sarung Surabaya yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya akan unboxing beberapa sarung ini pemirsa ya. Tadi sudah beberapa sarung yang kami sudah unboxingkan. Dan jangan lupa subscribe, hidupkan notifikasinya biar antum tidak ketinggalan informasi sarung-sarung terbaru di Hadi Sarung Surabaya dan penjelasan tentang sarung. Dan perlu diketahui bahwa Hadi Sarung Surabaya ini menjual beberapa sarung dari tipe-tipe BHS yang paling rendah sampai paling tinggi, Donggala dari paling rendah sampai paling tinggi, Lamiri paling rendah, Kecubung, kemudian Ardan, kemudian Abu Rifat, Sapir, dan bermacam-macam yang lain yang pemirsa yang mungkin tidak bisa kami jelaskan satu persatu ya. Tapi baik pemirsa ya, untuk kali ini yang paling penting ya, kan sekarang ini karena memang sudah banyak video dan mungkin waktunya tidak cukup, kami langsung dua-duanya ini kami videokan pemirsa ya, langsung jadi satu. Ini ada Donggala S100 yang S100-nya ini 50%, karena memang ada Donggala yang S100 full sutra, dan di toko Hadi Sarung Surabaya ini jual yang original, jual yang penenon, sama-sama ada. Dan yang original yang gold untuk yang S100 ini harganya kurang lebih sampai 1 juta kurang lebih ya. Kalau yang silver, kalau yang original itu kurang lebih 700-an ya, 750 kalau yang silver. Sedangkan yang ini yang S100 penenon ini harganya kurang lebih ya berapa ya, 500-an ya. Ini bisa, ini yang 50% ini kurang lebih 500 ya, kurang lebih ya. Berapa harga pasnya istri saya yang paham ya, karena memang saya lupa dengan harga-harga sarung. Tapi sebelum itu pemirsa ya, mari kita ngaji sebentar aja pemirsa ya, muqaddimah di dalam penjelasan penjualan sarung ini. Ada muqaddimahnya, kajian kitab sebentar, yang penting kita memahami pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad diceritakan wa Ahmad wa Bazzar wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diceritakan oleh Imam Ahmad dan Bazzaru dan Imam Bazzar wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Hakim. Qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata orang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataannya? Inna fulanatah tudhkaru min kasri sholatiha wa sadaqatiha wa siyamiha wa anha tu'di jaraha bilisaniha. Qala hiya finnar. Kata laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya ada perempuan ya Rasul. Bagaimana pendapat antum? Begitu bahasanya. Yang mana fulanata dan fulanate itu begini bisa. Fulana itu sudah sebutannya itu kalau fulan laki-laki, kalau fulanata perempuan. Nah, bagaimana kalau ada perempuan ya Rasul? Tudhkaru min kasrati sholataha, yang mana perempuan itu disebut dengan banyaknya sholat, wa sadaqatiha, dan perempuan ini banyak bersedekah, wasiyamaha, dan banyak puasanya, wa annaha tu'di jaraha, tapi perempuan ini suka menyakiti tetangganya, bilisaniha, dengan ucapannya, dengan mulutnya, dengan lisannya. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, hiya finnar, perempuan yang seperti ini tempatnya di neraka. Kata Rasul, hiya finnar, perempuan fulana ini di neraka. Qala, kemudian laki-laki itu berkata lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana tudhkaru min qillati sholatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa innaha tasaddaqu bil aswaril ail qata'ati minal akiti wa la tu'di jiranaha. Qala hiya fil jannah. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana pendapat antum jika adalah perempuan yang perempuan ini zikirnya sedikit kepada Allah, disebutkan bahwa
perempuan ini sholatnya sedikit, yakni sholat fardunya saja, nggak ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Wasiyamiha, dan juga puasanya sedikit, yakni hanya puasa wajib bahasanya. Wasodokotiha, dan juga sodokohnya sedikit, yakni wa innaha tasaddaqu bil aswari ail qata'ati minal akiti, yakni dia hanya bersedekah dengan cuilan kecil. Bagaimana kalau cuilan misalnya hanya sedikit, bahasanya secuil, satu cuil sedikit sekali sedekahnya. Wala tu'di jiranaha, tapi perempuan ini tidak menyakiti tetangganya senang kepadanya. Qala hiya fil jannah, kata Rasulullah SAW, perempuan fulanah yang seperti ini, walaupun sholatnya sedikit, hanya sholat fardunya, puasanya sedikit, hanya puasa wajib, kemudian sedekahnya sedikit secuil, tapi dia tidak menyakiti tetangga, suka menyenangkan tetangga, maka perempuan yang seperti ini, kata Rasulullah, hiya fil jannah, perempuan seperti ini tempatnya berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muslimun la yadkhulul jannah man la yu'minu jarahu biwa'iqahu. Begitu juga dalam hadis lain dari Imam Muslim, tidak masuk surga perempuan, orang-orang laki-laki maupun perempuan yang tidak beriman, yang mana tetangganya tidak aman dari bahayanya. Seperti hadis yang sebelumnya. Intinya pemirsa ya, dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa ibadahnya seseorang, sholatnya, puasanya, sedekahnya, walaupun itu banyak, tapi sosialisasinya, sosialnya, hubungannya dengan manusia, tetangganya kurang baik, maka walaupun dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, tapi bersosialnya, bertetangganya kurang baik, suka menyakiti tetangga, maka kata Rasulullah, perempuan seperti ini tempatnya berada di neraka. Sebaliknya, ada perempuan yang hanya sholatnya yang wajib, puasanya yang wajib, dan sedekahnya minim sekali, tapi dia tidak menyakiti tetangga, maka kata Rasulullah, hiya fil jannah, perempuan yang seperti ini tempatnya berada dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui pemirsa, bahwa kita ini beribadah kepada Allah itu ada namanya ubbad. Ubbad itu orang yang ahli ibadah. Allah itu di dalam ayat pertama kali di dalam Al-Quran itu surat Al-Fatihah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini adalah termasuk ayatun min ayatil fatihati, bahwa lafaz Bismillah itu adalah satu ayat bagian daripada ayat Al-Fatihah. Dan di dalam Bismillah itu ada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yakni bagaimana? Ada orang yang ubat, orang yang hanya ibadah kepada Allah, tidak mementingkan, tidak memperhatikan kepada yang lain. Berarti dia bukan termasuk tidak mempunyai rahmannya, ar-rahimnya kurang. Nah, padahal di sini kalau dilihat dari hadis ini para jemaah, bahwa kita harus punya rahim, rahmat, kasih sayang kepada saudara-saudara kita, termasuk kepada tetangga. Walaupun kita dilihat ahli ibadah kepada Allah, tapi tidak kasih sayang kepada tetangga, kepada saudara, kepada famili, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dia kalau dilihat dari ayat ini jemaah tetap masih belum bisa masuk surga ya. Oleh karena itu ada hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan baik kepada Allah dan juga hubungan baik kepada manusia. Itu penting Bapak saya. Jangan hanya ahli ibadah tapi tidak mementingkan yang lain. Salatnya jamaah, sedekahnya banyak, kemudian puasanya Senin Kemis atau puasa Daud, tapi tidak memperhatikan tetangganya sakit tidak dijenguk, kemudian tetangganya ada yang meninggal tidak ditakziahi, adanya merasani tetangganya, ini enggak boleh pemirsa, tidak boleh, kurang baik juga walaupun orang ahli ibadah seperti ini menurut saya. Nah, karena itu mari kita sama-sama mengingatkan, berwasiat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang
kesabaran. Itu pemirsa ya mukadimah di dalam kajian di SHD Sarung Surabaya ini. Baik pemirsa ya, kita lanjutkan. Ini kita cukupkan mukadimah pemirsa ya, biar gak lama-lama, biar gak panjang-panjang. Ini ada beberapa sarung pemirsa ya, ini tinggal 2. Ini kami kami gabungkan ini sarung ini antara MGT Donggala dengan MST Donggala dengan MGT Lamiri, karena memang waktunya sudah mepet. Misalnya dari tadi kami buat video sampai capek pemirsa ya, ternyata buat video ini dari kami nyetat dari habis asar agak akhir ya, sampai habis sholat maghrib ini pemirsa ya. Kita mulai lagi biar tidak lama-lama, lain fotonya nanti ini banyak numpuk pemirsa ya, biar gak lama-lama kita langsung aja. Yang pertama ini pemirsa, ini namanya sarung Lamiri, yang mana sarung Lamiri ini tipe MGT dan kotak-kotak pemirsa ya, dan sutranya 50%, bukan yang full sutra. Ada yang full sutra pemirsa ya, ada yang sisir 50, sutra 50%, sisirnya 80 ada. Ini yang 50, sisirnya 50 ya. Ini pemirsa ya, bahannya seperti ini. Itu yang jadi kotak-kotak, karena banyak yang tanya kotak-kotak seperti ini. Tulisannya asli Lamiri 50% pemirsa ya. Untuk ukurannya kami ukur satu aja biar gak panjang-panjang pemirsa ya. Ini sepertinya standar 106 105. Betul ya, 106. Kemudian panjangnya, ini panjangnya agak nggak terlalu panjang, ini mungkin 118 120 kurang lebih ya. Ini 117 ya, panjangnya 117. Standarnya sarung seperti ini. Kembangnya ada yang full sutra ya, ini 4. Ini nah. Dan ini pemirsa ya, MGT seperti ini ya, kotak-kotaknya ya, kita bongkar bersama. Yang itu dulu mungkin nanti tak bantu lipat. Oh ini pemirsa, kotak-kotaknya bagus pemirsa ya, mantap pemirsa. Yang warna ini pemirsa super. Ini warna biru. Kita percepat pemirsa ya, videonya kita percepat, dan insya Allah secara zahir ini belum ada yang rusak pemirsa ya. Nanti kami cari pas habis di foto-foto, nanti kami cari kerusakannya pemirsa ya. Ini sepertinya hitamnya agak sama, kita agak usah bongkar. Bongkar aja lah, sepertinya beda. Wah ini mantap pemirsa ya, mantap pemirsa ya. Yang butuh ini secepatnya di unboxing. Kain banyak barangnya ya, banyak barangnya, masih banyak, super banyak ya. Ini hanya sebagian yang agak sama, kami nggak foto semua ya. Saya ada kain-kain lebih seperti ini pemirsa, harus dibuang. Ini pemirsa, mantap. Lanjut, ini pemirsa, ini dari segi warna pemirsa ya. Ini warnanya ini walaupun ini 50%, karena mungkin dari warna ini sampai seakan-akan mengkilap, padahal ini 50% ya. Dari segi warnanya yang membuat agak mengkilap. Ini 50%. Ada yang 50%, sisir 80 itu super, tapi masih kosong pemirsa. Kemarin kami ditawari tapi sudah diambil orang katanya. Pemirsa ya, super ini pemirsa, mantap pemirsa, bukan kaleng-kaleng. Nah, ini yang
yang lamiri pemirsa ya, yang lamiri. Kita lanjut yang donggala pemirsa, karena memang ini digabung. Ini berapa kisaran harganya di yang donggala ini? 50%, yang S100 kurang lebih ini 500 pemirsa ya. Ini 50% pemirsa, S100 ya. S100 bukan ori tapi penenon, tapi ini kualitas seperti ori. Nah, kami bilang kualitas sama dengan ori. 105 standar ya, standarnya 105, 106. Kami ulangi lagi bahwa standarnya sarung itu 105. Untuk panjangnya standarnya kalau sarung MST seperti ini maksimal itu 120 maksimal. Ini 119 ya, 119 hampir 120 standarnya. Kalau yang tipe-tipe seperti ini menurut saya, MST seperti ini atau yang sebelumnya ini, itu rata-rata 120. Tapi kalau yang tipe SGF atau MPM, SGT, ya macam-macam bisa. Yang selama ini yang SGF sama MPM itu 125 panjangnya, mantap ya. Kalau 125 itu mantap, sudah super standar, itu sama dengan BHS, standarnya BHS seperti itu pemirsa. Kemudian ini pemirsa ya, warna hijau. Ini ada adzan pemirsa ya. Kita pause dulu pemirsa ya, biar kita jawab adzan dulu. Baik pemirsa ya, kita lanjutkan. Tadi barusan adzan, kita doa dulu barusan ya. Kita lanjutkan pemirsa ya. Ini pemirsa ya, donggala S100 ini yang 50% seperti ini warnanya pemirsa ya. Untuk pasaran harga ini kurang lebih ya, saya bilang kurang lebih, kami nggak jelaskan harga pas pemirsa ya. Ini 500, kurang lebih 500. Ada yang mungkin pasarannya ya 500 ke atas, bisa jadi 500 ke bawah ya. Di toko SHD Sarung Surabaya ini mohon maaf pemirsa ya, kami nggak jelaskan secara detail masalah harga, karena memang nggak enak sendiri kepada penjual-penjual yang lain ya. Intinya lah standar harganya pemirsa ya, harganya standar dan tidak terlalu mahal lah bahasanya ya, sesuai dengan kualitas sarungnya pemirsa, intinya gitu. Dan insya Allah penipuan di SHD Sarung Surabaya ini insya Allah kami usahakan ya, semoga Allah yang menjaga kami ya, tidak menipu begitu pemirsa. Insya Allah tidak menipu, insya Allah ya. Kami usaha pemirsa ya, namanya manusia pemirsa. Kita lanjut warnanya pemirsa ya. Ini warna apa ini di? Kunyit, warna kunyit, warna konyik katanya pemirsa ya. Kita lanjut, ini warna pink, pink kuing, ping 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 kuing, anak-anak ping ping kuing. Mantap pemirsa ya, pinknya pemirsa ya. Tapi perlu diketahui, walaupun ini di kamera ini bagus pemirsa ya, ini bukan full sutra pemirsa. Oleh karena itu kami sempat beli HP ini pemirsa, sampai beli HP 2 ini. Ada Infinix yang pertama itu, Infinix itu ketika kami buat foto, ternyata fotonya itu cereng pemirsa ya, maksudnya sangat terang sekali. Kami khawatir ya, oleh karena itu kami cari HP yang warnanya standar sesuai dengan sarungnya ya. Oleh karena itu, karena kadang HP itu warnanya berubah, bukan berubah total, maksudnya kalau merah merahnya cerang ya. Yang sulit itu pink bisa, pink itu kadang berubah merah gitu. Kalau efek-efek kamera itu misalnya. Oleh karena itu kami cari HP yang Oppo itu yang standar. Kalau Vivo itu parah ya, Vivo itu parah ketika di videokan. Ya wis, matikan aja dulu. Untuk ini pemirsa ya. Terakhir tinggal ini ya. Nanti kami buat perbandingan dengan yang full sutra pemirsa ya. Mantap pemirsa ya. Standar ya.
ya. Seperti ini misalnya yang 50% Donggala, ini ada, ini 2 sarung memang kami gabung mirsa. Karena apa kami gabung? Karena memang waktunya sudah dari tadi misalnya terasa capek mirsa ya. Kami itu sudah kurang lebih sekarang ini unboxing kurang lebih hampir 100 sarung mirsa ya, hampir ya, banyak soalnya mirsa ya. Akhirnya kami gabung-gabung, yang full dengan bukan full kami gabung. Biasanya kan yang full lain, yang bukan full lain ya, tapi kita cukupkan aja mirsa biar gak lama-lama. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.